Perkenalkan, nama saya Despin Yonatan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis. Pengertian dari proses bisnis. Proses bisnis dapat disebut sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Ada beberapa sifat proses bisnis. Yang pertama, bergantung perspektifnya. Setiap proses bisnis dapat diuraikan ke dalam proses yang lebih rinci, yang dikenal sebagai subproses. Atau suatu proses dapat juga dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk mendefinisikan proses dan kemudian mengelolanya, ruang lingkupnya dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, idealnya dikembangkan secara top-down. Orang harus mendefinisikan proses mulai dari proses apa yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan dari organisasi atau individu. Untuk setiap aktivitasnya, proses yang dibutuhkan sangat berbeda. Dari sanalah, kemudian proses bisnis yang lebih rinci akan dikembangkan. Yang ketiga, menghasilkan output yang diharapkan. Untuk menghasilkan output yang diharapkan ini, dibutuhkan beberapa elemen. Berikut adalah 6 elemen proses bisnis. Yang pertama adalah rancangan aliran kerja. Yang paling populer adalah diagram alir atau flowchart. Selain itu ada juga peta proses operasi atau OPC, Operation Process Chart. Ada peta tangan kiri, tangan kanan, ada WBS atau Work Breakdown Structure, dan ada diagram lainnya. Untuk keperluan analisis, ditambahkan durasi waktu, biaya yang dikeluarkan, siapa yang melaksanakannya, dan prioritas aktivitas. Elemen yang kedua ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini meliputi software, hardware, dan jaringan komputer dengan maksud untuk mempercepat proses, menurunkan biaya, dan meningkatkan mutu proses. Yang ketiga ada motivasi dan pengukuran. Elemen motivasi ini sangat penting karena akan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah suatu proses sudah berjalan dengan efektif atau belum. Tanpa kejelasan motivasi proses, maka mustahil untuk kita dapat menganalisis dan memperbaiki suatu proses. Oleh karena itu, setiap proses perlu memiliki ukuran keberhasilan untuk melihat pencapaian terhadap alasan keberadaannya. Kemudian ada sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini sangat diperlukan baik eksekutif maupun operator. Diperlukan SOP atau standar operating procedure. Yang kelima ada kebijakan dan aturan. Kebijakan terkait dengan pedoman umum dalam eksekusi suatu proses, sedangkan aturan sifatnya lebih operasional. Kebijakan tidak bersifat kaku karena pengaruhnya terhadap output tidak langsung. Sementara itu, aturan lebih kaku karena berkaitan langsung dengan eksekusi suatu proses. Elemen yang keenam ada fasilitas. Fasilitas utama dapat berupa mesin, peralatan, atau alat bantu kerja seperti komputer, from lembar kerja yang digunakan untuk pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data. Butuh pemeliharaan dan uji kelayakan agar produktivitas terjaga. Ada karakteristik proses bisnis. Yang pertama adanya proses owner, ada batasan-batasan yang jelas, ada kejelasan hubungan internal dan pertanggungjawabannya, ada prosedur, tugas kerja, kebutuhan training terdokumentasi dengan baik, memiliki ukuran dan feedback pada setiap aktivitas, memiliki ukuran dan target berhubungan dengan kepuasan user. Waktu siklus dari setiap aktivitas diketahui dengan jelas, dan adanya perumusan atau perubahan prosedur. Ada beberapa komponen proses bisnis. Yang pertama, trigger event. Sebuah proses diawali oleh adanya inisiasi yang memicu sebuah proses harus dilakukan. Kemudian ada input. Setiap proses harus memiliki modal yang dapat digunakan untuk menjalankan sebuah proses. Ada sumber daya. Setiap proses harus memiliki sumber daya yang dapat menjalankan dan bertanggung jawab atas sebuah proses. Kemudian ada waktu.
Jadi setiap proses memiliki standar waktu, yaitu lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah proses. Ada biaya, jadi setiap proses memiliki standar biaya, yaitu anggaran yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dijalankan. Yang terakhir ada output, setiap proses bertujuan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang telah disepakati bersama. Ada 3 jenis proses bisnis. Yang pertama, proses manajemen, yaitu proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Ada proses operasional atau proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Ada proses pendukung, proses yang mendukung proses inti. Lingkup permodelan proses bisnis. Pemodelan urutan proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan usaha. Pemanfaatan sumber daya bersama 5M, 1I atau MEN, money, method, machine, material, dan informasi. Pemetaan kebutuhan data dan informasi untuk mendukung proses. Bisnis proses. Bisnis proses atau proses bisnis terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan terkoordinir di lingkungan organisasi dan teknis kegiatan dilakukan bersama untuk mewujudkan tujuan bisnis. Apa sih tujuan bisnis itu? Jadi tujuan bisnis adalah target yang ingin dicapai oleh organisasi dengan melakukan proses bisnis terkait dengan benar. Kemudian dalam mengelola proses bisnis harus dijelaskan dan didokumentasikan sesuai dengan model proses. Pemodelan. Model adalah pemetaan realitas yang disederhanakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Sebuah model dapat diekspresikan dengan menggunakan simbol-simbol, notasi matematika, kata-kata, dan dapat juga berupa deskripsi dari entitas. Sebuah model akan berguna jika disertai dengan deskripsi yang dapat membantu memahami model yang kompleks. Pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis adalah sarana untuk mempresentasikan aktivitas bisnis, arus informasi, dan logika keputusan dalam proses bisnis. Dengan kekuatan visualisasi, digunakan untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu proses dan interaksi yang tercakup di dalam organisasi antara orang-orang yang membaca model atau orang-orang yang menciptakannya. Model mengeksternalisasikan pengetahuan bisnis dengan maksud untuk menyetujui dan mengikat semua pemangku kepentingan dalam presentasi yang dibagi dalam organisasi dan tercermin dalam sistem informasinya. Jenis-jenis pemodelan proses bisnis. Yang pertama ada dynamic model type. Model yang menunjukkan proses informasi yang relevan yang dapat dimasukkan secara kronologis dan tergantung waktu. Yang kedua ada static model type. Tipe model statis mewakili struktur yang tidak memberikan ketergantungan waktu. Ini termasuk pemodelan struktur organisasi, pembawa informasi seperti bentuk atau pemodelan hubungan antara objek bisnis. Kemudian ada teknik pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis menggunakan flowchart, bisa juga event driven process chain atau EPC, dan business process modeling notation atau BPMN. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.